Sore semua, sore hari ini saya lagi berada di Kopi 4. Kopi 4 ini salah satu tempat yang lagi viral di media, di mana tempat ini berada di lingkungan persawahan, tempatnya sangat cozy, lokasinya berada lebih kurang 15 menit dari Borobudur. Teman-teman kalau ada waktu mampir ke sini, tempatnya sangat nyaman, makanan juga enak dengan biaya harga yang cukup reasonable. Teman-teman bisa bersantai bersama kawan-kawan, bersama keluarga. Pemiliknya adalah seorang Nada namanya. Beliau ini anaknya Ayub Rosidi, budayawan almarhum. Nah, teman-teman, sore hari ini saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan polis-polis properti. Polis-polis properti ini yang ada di Indonesia itu ada dua, secara umum ada dua. Polis standar asuransi kebakaran Indonesia dan polis properti ORIS. Polis standar asuransi kebakaran Indonesia ini itu menjamin aset-aset kita dalam risiko yang sangat terbatas. Misalkan di polis standar asuransi kebakaran Indonesia itu mengcover hanya risiko kebakaran akibat petir, atau karena kerusakan karena asap. Itu salah satu polis properti ORIS. Kemudian ada lagi polis properti ORIS. Polis properti ORIS ini teman-teman harus tahu, tadi saya sebutkan ada kata-kata ORIS. Itu bukan berarti semua risiko itu pasti dijamin. Tidak. Ini adalah perluasan dari polis asuransi kebakaran Indonesia, di mana risiko yang diperluas di polis properti ini lebih luas cakupannya. Misalkan ada suatu risiko yang tidak diduga-duga terjadi pada aset kita, nah polis ini cakupannya itu lebih luas. Risiko terhadap suatu kerugian yang mungkin dialami oleh aset teman-teman. Nah, kenapa demikian ada perbedaan antara polis standar asuransi kebakaran Indonesia dengan polis properti? Tentunya pihak asuransi teman-teman juga tahu risiko itu yang dijual. Semakin besar risiko yang dibeli oleh kita, tentunya ada konsekuensi terhadap premi. Nah, tentunya polis-polis properti ORIS ini itu premi yang akan kita bayarkan tentu sedikit lebih mahal dari polis asuransi kebakaran Indonesia. Namun demikian, polis standar asuransi kebakaran Indonesia itu juga bisa diperluas. Bisa diperluas manfaatnya terhadap risiko banjir, risiko-risiko lainnya. Tinggal teman-teman menyampaikan ke pihak asuransi. Walaupun polis standar asuransi kebakaran Indonesia itu dengan batasan risiko yang secara polis memang sangat terbatas. Nah, sebenarnya karena polis ini suatu perjanjian, apapun bisa di-cover, apapun bisa diberikan oleh asuransi dalam bentuk risiko, sebatas pihak asuransi itu bisa menerima. Misalkan kayak tadi, polis asuransi kebakaran Indonesia bisa nggak diperluas dengan risiko banjir? Bisa saja, sebatas memang pihak asuransi juga mau mengcover risiko banjir tersebut. Nah, demikian juga polis properti ORIS ini. Polis properti itu karena cakupan lebih luas, akibatnya tentunya preminya lebih mahal. Hal yang wajar, semakin luas risiko yang kita beli, tentunya ada konsekuensi terhadap premi. Nah, di samping itu karena kita membeli polis, tujuannya jelas apa? Pihak asuransi akan mempersiapkan ganti rugi jika terjadi suatu risiko terhadap aset kita, apapun bentuk risiko yang di-cover dalam polis tadi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, sebenarnya prosedur penyelesaian klaim itu tidak ribet, tidak complicated. Sebenarnya tertulis dasar prosedur penyelesaian itu di setiap polis asuransi. Teman-teman bisa ikuti saja apa yang diminta oleh asuransi. Contohnya, misalkan salah satu aset kita mengalami kerugian akibat kebakaran. Nah, tentunya pihak asuransi akan meminta dahulu kronologis penyebab kebakaran tersebut. Kenapa sampai terjadi kebakaran? Nah, itu kita persiapkan laporan kronologis akibat kebakaran. Tentunya asuransi akan mempelajari apakah kebakaran ini benar-benar akibat ada unsur kesengajaan atau tidak, misalkan seperti itu. Itulah gunanya dibuatkan laporan kronologis kejadian, karena itu memang yang harus dipenuhi oleh pihak teman-teman sebagai pembeli polis asuransi. Bagaimana saya sebutkan tadi, karena polis itu tentu tidak akan mengcover semua risiko.
walaupun risiko kebakaran sesuai dengan polis standar asuransi kebakaran tadi mengcover secara khusus akibat kebakaran, bukan berarti kebakaran terjadi pasti juga diganti. Nah, makanya teman-teman diminta oleh pihak asuransi untuk memberikan laporan kronologis supaya pihak asuransi bisa menilai apakah risiko tadi benar-benar tidak ada unsur kesengajaan atau memang ada unsur kesengajaan. Tentunya kalau ada unsur kesengajaan, nah ini tentu harus hati-hati. Mungkin pada saat mengajukan klaim, kalau terindikasi ada unsur kesengajaan, bisa jadi klaimnya akan ditolak. Hal ini sungguhnya yang jadi masalah pada saat penyelesaian klaim yang diajukan oleh teman-teman kepada pihak asuransi. Jadi intinya, jangan pernah khawatir pada saat mengajukan. Saya yakin pihak asuransi tidak akan mempersulit, sebatas teman-teman mengikuti semua prosedur penyelesaian klaim yang tulis dalam polis. Tentunya dengan itikat baik pada saat mengajukan klaim asuransi, pihak asuransi juga akan merespon secara baik karena itu bagian dari servis pelayanan pihak asuransi sendiri. Demikian informasi sore ini yang bisa saya berikan. Sampai ketemu.